Nah, ini sampel 1 bisa dilihat, nah, itu ada namanya, ini Ibu Untari ya yang melaksanakan demo ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini uji kelarutan dalam air ya. Jadi kalau saudara tulis, nah itu di situ berarti apa pengamatannya yang Anda lihat? Sampel tadi. Larut, Pak, larutan bening. Larut ya. Nah, itu tulis di sini. Jadi Anda boleh tulis di pengamatan Anda, ini kita tulis saja di sini. Larut, kok begitu? Larut, ini bening ya. Tidak berwarna. Bening, tidak berwarna. Gitu ya. Oke, ini yang kedua, uji kelarutan dalam hasil 6 molar ya. Jadi Anda coba, biasanya Anda diberikan sampel-sampel tuh di lab itu nyoba-nyoba khas sejumlah kation anion, garam-garam, Anda nyoba-nyoba sendiri kalau praktikumnya dilaksanakan itu. Nah, ini kita tambahkan hasil 6 molar. Mari kita amati. Apa pengamatannya, Saudara? Hasil 6 molar ini? Larut, Pak. Larut. Larut juga ya? Larut juga. Larut. Ya, kenapa ya? Sama lah saya kira ya. Biar cepat. Nah, gitu aja. Larut tidak berwarna. Oke. Yang ketiga. Uji kelarutan HNO3 6 molar. Nah, diaduk. Goyang tabung reaksinya. Apa yang kita amati di sini? Sampelnya bagaimana? Pengamatannya bagaimana dengan HNO3? Larut juga, Pak. Larut juga ya. Tidak dapat ya. Ini saya, oke, ini nampaknya PC-nya harus di-upgrade ya. Terus-terusan muter-muter. Kemudian berikutnya, asam nitrat 6 molar. Berikutnya apa nih? Asam sulfat ya 3 molar. Gitu ya. Apa pengamatannya? Asam sulfat? Tadi hasilnya? Larut tidak berwarna, Pak. Tapi kayaknya ada baunya, Pak. Oke, larut tidak berwarna ya. Nanti terkait yang ada baunya kita bahas ya. Oke, ini larut tidak berwarna. Sama juga ya. Lanjutkan lagi. Uji kelarutan amonium hidroksida NH3 6 molar nih. Tambahkan amonium hidroksida. Nah, gitu. Aduk-aduk lagi. Gitu ya. Oke. Cek lagi. Apa pengamatannya? Silakan. Menurut Anda gimana pengamatannya yang itu? Sama atau beda dengan sebelumnya? Halo? Ini saya harus tulis apa? Menurut Anda tadi di layar. Halo? Ini ada gangguan? Tidak ada yang ingat? Atau Kang Arya? Ada gangguan nggak nih? Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Ini Ya. mana pada praktikannya apa? Pengamatannya apa tadi? Ya. Masih Ayo beri kelihatan feedback. bening, Pak, tidak mengendap. Ada endapan nggak? Enggak Larut ada. nggak? Tidak ada ya. Sama masih. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Dengan NaOH ya yang berikutnya nanti. Ini juga sama. Larut bening tidak berwarna. Bagaimana dengan NaOH?
Apa pengamatannya ini? Sama juga Pak, masih larut bening tidak berwarna. Sama ya, masih larut bening tidak berwarna gitu. Nah, sampai situ itu adalah visualisasi ya dari keadaan tadi ya. Jadi Anda punya, saya mau ngilangin ini susah kali ya, ketutup mulu sama dia. Nah, giniin deh. Oke, saya gedein ya, biar nulisnya lebih gampang. Nah, visualisasi tadi menunjukkan bahwa Anda diminta menggunakan uji kelarutan ini ya untuk men-screen ya kira-kira kandidat kation dan anion apa yang terdapat di dalam sampel. Oke, saya tanya sekarang, menurut saudara siapa ya? Saya panggil saja ya. Maaf, meeting controlnya mana ini? Oh, dari sini, maaf. Ini saya close dulu deh. Partisipan. Siapa ya? Ragil deh yang duluan nih. Ragil. Apa yang Ragil temukan di sini, Ragil? Ya, Pak. Ragil sebagai nomor 1 ya. Hidrogen ya, Ragil ya. Halo, Ya, Ragil. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Coba menurut Ragil, apa yang bisa bermanfaat dari data uji kelarutan ini? Informasi apa yang Ragil temukan dari sekumpulan data ini? Ketika Ragil menemukan yang bening-bening terus nih, tambah ini, tambah itu, bening semua, tidak berwarna. Silakan, Ragil. Berarti itu bisa dieliminasi satu-satu berdasarkan yang di modul tadi, Pak. Nah, baik. Apa yang mau dieliminasi duluan oleh Ragil? Silakan. Yang air berarti yang alkali kan bisa larut, berarti alkali itu mungkin, terus amonium juga mungkin. Jadi Ragil memikirkan yang mungkin dulu, amonium, alkali, terus apa lagi Ragil dari air? Informasi apa lagi? Oke, mungkin Resti bisa menambahkan, Resti? Lithium? Iya, Pak. Ya, kira-kira dari informasi kelarutan dalam air dapat info apa, Resti? Anion-anion yang ClBr itu larut. Sebentar. Mana maksudnya? ClBr larut, Ya. kemudian? Terus yang ini dulu deh Pak, dari kationnya dulu. Yang warna berarti hilang itu ada Fe. Apa terus gimana? Yang kan karena larutannya bening, jadi kation yang punya kemungkinan untuk menimbulkan warna dicoret dulu gitu. Oke, good. Ya, yang mana tuh yang dicoret? Saya bantu coretkan di sini ya. Oh ya. Coba yang mana? Fe13. Fe13 coret. Iya. Ini tidak ada. Coret. Terus? Ni12, oke. Terus Cu12. Cu12, oke. Kemudian? Terus CD12. Fe13 warnanya apa? Kuning nggak sih, Pak? Hah? Kuning ya. Ni12 apa Ni12? Bentar, Pak. Hijau ya. Hijau. Terus apalagi yang dicoret tadi? Cu12. Cu12 warnanya apa? Biru. Biru, oke. Terus? CD2+. Tapi kurang tahu Pak warnanya. Saya rada lupa. Oh gitu. Ada mana saja yang berwarna itu apa saja selain Fe, Ni, Cu? Satu lagi apa? Di antara yang 10 itu, yang di atas, yang katanya di atas. Yang mana? Mn12 ya Pak? Mn12 warnanya apa? Apa ya Pak? Rada lupa saya. Oh, rada lupa. Ya udah, saya ingetin warnanya merah muda ya. Oh iya Pak. Pucat ya, pink pucat. Lihat di modul ada kok, gitu ya. Nanti dibaca lagi ya. Oh, iya. Tabel yang belakang tuh ada tuh warna-warna kation, anion. Warna-warna kation kok anion. Ya.
Iya, Pak. Oke, bagus. Berarti kita sudah bisa menghilangkan kation dari air ya. Bisa nggak menurut Resti kita menghilangkan kemungkinan anion dari air? Langsung, dari kelarutan di dalam air. Kayaknya belum bisa deh, Pak. Soalnya nanti itu lebih ke di reaksi terhadap asamnya aja. Betul, ya. Jadi kalau air ini nanti bisa dikurangi lagi setelah Anda menemukan sesuatu yang khas dulu. Ya gitu ya. Oke, bagus. Iya, Pak. Terima kasih, Resti. Lanjut. Setelahnya litium adalah saudara ya. Wah, nomor 9 nih. Fluor, Vicky. Halo Vicky. Iya Pak, halo. Apa yang bermanfaat dari kelarutan yang kedua, HCl? Info apa yang bisa Anda simpulkan dari sana? Gimana Pak, maaf? Ini kan yang kedua nih ada penambahan HCl 6 molar ya. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari pengamatan? Terbentuk larutan tidak berwarna bening. Larut baik. Silakan. Sebentar Pak. Nah, jadi ini yang tadi dimaksud ya, memberikan sinyal tuh. Oh, ini saya tambahkan HCl larut bening. Ada sinyal tuh. Kita ambil kesimpulan. Kira-kira ini menunjukkan apa gitu ya. Saya bantu ya, Vicky ya. Yang mungkin apa, yang tidak mungkin apa dengan pengamatan ini. Jadi selalu ada mengatakan mungkin terdapat ini, tidak mungkin terdapat ini, gitu. Kalau anionnya yang nggak mungkin karbonat, sulfit, nitrit, klorat. Kenapa Anda bilang tidak mungkin? Soalnya ini mereka hasil reaksinya khas. Nah, yang khas ya. Jadi yang 10 itu khas. Jadi Anda bisa melihat, oke, Anda mau ke anion dulu, silahkan. Yang mana sekarang? Jadi kan ditambahin asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, kan itu menunjukkan reaksi yang khas dari sejumlah anion. Yang mana yang harus saya coret? Yang mana aja? Karena tidak ada yang khas kan, tiga-tiganya bening semua tuh. Betul? Iya, yang Pak. Mana? Yang bisa saya coret yang mana aja nih? Ini ya? Iya. Ini karbonat. Terus apa lagi? Sulfit. Sulfit. Bagus. Terus apa lagi? Nitrit. Nitrit. Mana nitrit? Ini nih ya. Nitrit. Terus apa lagi? Terus klorat. Klorat. Oke. Lanjut. Apa lagi? Terus apa tadi? Iodida. Iodida. Lanjut. Apa lagi? Masih ada? Terus SCN. Sambil lihat modul boleh. Apa? SCN itu. Oke. Tisyanat. Terus? Masih ada? Habis? Sama CH3COO, Pak. Ini. CH3COmin. Oke. Iya. Asetat. Terus? Apalagi yang masih ada yang bisa menunjukkan yang khas kok. Satu lagi apa? Sama BR. Ya, sama bromida ya. Bagus, Vicky ya. Vicky mendapatkan itu. Jadi langsung menggabungkan data dari reaksi di dalam asam. Tidak ada yang khas. Maka yang ini bisa dicoret. Ya. Sementara sulfat, oksalat, klorida, dan nitrat belum ya. Karena dia mungkin saja terdapat. Ini masih mungkin terdapat di dalam sampel kita. Terima kasih Vicky. Oke. Masih ada kemungkinan-kemungkinan tadi itu. Ya. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita coret sekarang? Menurut saudara Maria Francisca. Dari pengamatan uji kelarutan ini. Bisa Pak dari yang basahnya. Baik. Yang mana tuh yang bisa kita coret? Berarti karena larut semua. Yang ini. Yang mana? Na+. Na+ kenapa dicoret? Enggak ya.
Enggak tahu saya. Ini saya lagi nanya sama Anda. Sama Maria nih, Maria jawab nih. Kenapa ingin mencoret Na+? Salah apa Na+ dicoret? Enggak, Na+ larut. Bentar, Pak. Kation membentuk. Mana yang bisa dicoret? Jadi kalau Anda ingin mencoret kation, Anda lihat reaksi dia dengan anion, menghasilkan sesuatu yang spesifik atau enggak. Anionnya kan ada di asam itu, ada anion klorida, ada anion nitrat, ada anion sulfat, kan gitu ya. Di basa ada anion hidroksida tuh, ya. Ada enggak yang khas tapi enggak kelihatan gitu. Kalau ingin mencoret kation, kalau ingin mencoret anion tadi sudah disampaikan oleh Vicky. Bahwa nanti kalau ingin mencoret anion yang 10 itu, Anda harus menemukan sesuatu yang khas di antara reaksinya dengan sistem yang melibatkan asam, entah itu pembentukan gas, entah itu ada warna, gas, ada bau, dan lain sebagainya. Begitu, Maria. Coba, Anda ingin coret yang mana sekarang? Mungkin yang CD2+. CD2+, oke. Mengapa? Soalnya dia hanya bisa membentuk kompleks dengan Cl-. Sedangkan Cl-nya masih bisa deh. Sebentar. Tetapi Anda harus ingat, nanti CD2+ bisa membentuk endapan hidroksida enggak dengan basa yang dipakai gitu. Gitu. Jadi Anda tetap harus meng-compare dengan reagen yang lain. Oke, CD2+ mau saya coret. Tapi CD2+ kalau dalam amonia mengendap enggak gitu, ya. Gitu caranya. Berarti. Yang mana yang seharusnya membentuk endapan tapi ternyata di pengamatan ini bening. Ya, saya kasih petunjuk itu deh hintnya. Siapa reagen pengendap yang ada di sini? Gitu ya. Oke. Ada Yong, anion apa yang bisa mengendapkan di sini? Yang mana? Itu masih ada kationnya masih banyak tuh di atas tuh. Mana yang mau kamu coret? Yang mengendap dengan klorida ada nggak, Maria? Yang mengendap dengan klorida. Ada? Ada. Apa? Ag plus Hg2+ sama Pb2+. Nah, itu belum dicoret tuh. Oke, berarti bisa dicoret. Bisa dicoret. Kan itu tambah sel di situ ya. Mana yang bisa dicoret berarti? Pb2+. Ini ya. Hg2+. Pb2+ kan nggak ada Ag soalnya di sini ya. Oh iya, Ag-nya nggak. Gitu ya. Oke, gitu. Terus. Bisa dipahami gitu ya caranya ya? Ya, bisa. Jadi lihat, nanti kamu lihat, oh Cl- mengendapkan siapa? Oh ini harusnya mengendap, ternyata enggak. Gitu. Oh berarti dia nggak ada nih. Hg2+ atau Pb2+. Paham? Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Terima kasih Maria. Ya. Baik. Saya lanjutkan lagi. Dengan pola yang sama klorin. Klor. Kiki. Iya Pak. Ya. Nanti ini saya lagi kayak ospek nih ya. Biasanya dari unsur hidrogen maju. Latihan ospek. Iya. Silakan Ki. Anda mau coret yang mana Ki? Mg bukan Pak. Kenapa? Magnesium? Magnesium? Ki? Sebentar Pak. Magnesium? Apa dosanya magnesium? Dosanya apa? Identifikasinya. Gitu. Kan kalau dicoret tuh seperti halnya Anda sedang mengeliminasi ya. Bukan Pak. Jadi ingat kayak master chef kalau kayak gitu. BASO, BA Pak. BA kenapa BA nih? Bagus nih. BA gimana Ki? Kalau sama SO42- kan jadinya endapan Pak. Bagus. Betul, barium ya. Apalagi yang mengendap sebagai sulfat selain barium? Coba lihat di modul untuk membantu Anda. Sulfat mengendap dengan apa katanya di modul? Ada di modulnya dilihat. Selain barium yang bisa dieliminasi yang mana lagi? Yang kelarutannya rendah, garam sulfat. Selain barium apa tadi?
Saya bantu di sinilah. Pak HGS Itu sudah dicoret ya. HG2+, B2+ sudah tuh. Ya, pengendap halida sudah dicoret. Apalagi? PB Pak, ada nggak di sini Pak? PB ada sudah dicoret. Ini nih sulfat nih. Sulfat. Lihat di sini, lihat di modulnya. Jadi kamu sambil lihat modul ya. Mana sulfat tadi di atas rasanya? Mana sulfat? Nah, sebagian besar senyawa sulfat larut kecuali apa tuh? Kalsium sulfat dan perak sulfat. Ya, kita anggap saja tidak larut ya. Berarti yang bisa dicoret apa lagi? Kalsium Pak. Kalsium, gitu ya. Nah, menurut Kiki masih ada yang mau dicoretin nggak? Selain yang ini. Bisa nggak kita coret-coret lagi? Natrium, kalium, amonium, magnesium, kadmium. Ada yang mau dicoret lagi nggak? Enggak sepertinya Pak. Udah. Enggak ya? Enggak, memang enggak ya. Mungkin saja sekarang kandidatnya tinggal itu Ki ya. Kationnya ya, barangkali. Oke, nah mungkin saya ingin memberikan pertanyaan tidak kepada Kiki tadi ya. Terima kasih Kiki ya, saya ganti. Setelah klor kita ganti dengan kalium. Nah, Novan. Iya Pak. Ya, Novan. Novan setuju? Masih ada yang mau dicoretin nggak kalau kata Novan, kandidat anion kationnya dari pengamatan uji kelarutan? Bentar, natrium, kalium, amonium. Oke, sebentar Pak. Kalau menurut saya terawangan saudara Novan nih. Iya, kalau menurut saya natrium, kalium, amonium udah aman sih. Soalnya dia cukup larut di semua yang di bawah itu. Betul. Terus magnesium. Sebentar ya Pak, sambil lihat gitu. Ya, silahkan. Modul, boleh. Saya juga boleh sambil lihat-lihat, kita sama-sama. Jadi kita jawab berdasarkan modul aja ya. Berbasiskan modul aja. Oke. Masih mau coret lagi atau tidak gitu maksud saya? Rasanya tidak. Atau masih bisa Pak gitu. Gimana? Yuk. Sebentar. Nah, ini yang asam yang tadi yang khas ya. Di layar Anda munculkan ya modulnya ya. Sambil tiba-tiba lah ya. Nah, muncul ya. Tuh ya. Yang khas nih kromat gitu. Kita udah coret-coret tuh. Terus sisa yang tadi. Gimana menurut Novan? Dengan pengamatan sejauh ini? Saya boleh lihat yang itu nggak masalah yang ketutup Pak. Oh ininya, mangga, silahkan. Nah, oke. Ya silahkan, maaf. Boleh dong, silahkan. Oke, nitrat aman, tinggal magnesium, zinc sama kadmium, sulfat. Magnesium sulfat larut. Menurut saya kayaknya udah aman Pak. Udah aman semua ya, anion kationnya ya? Iya. Baik. Iya. Oke, nah kalau sudah seperti itu, berarti kita masih punya kandidat yang banyak kan ya saudara sekalian. Terima kasih Novan ya. Kata Novan cukup Pak, segitu aja. Nah kita masih punya kandidat. Itulah kegunaan apa? Kemudian proses yang kita lakukan selanjutnya. Itulah kegunaan dari proses uji identifikasi ya. Uji identifikasi. Maka kita lanjutkan videonya dengan uji identifikasi sekarang. Nah, kita sekarang punya kandidat tuh. Ada natrium, kalium, amonium, magnesium, kadmium. Jangan terpengaruhi dengan prosedur tadi. Pak, tadi kayaknya mencium bau-bauan gitu. Nah, itu sebetulnya untuk semua penambahan itu. Memang Anda harus melakukan prosedur tadi mengecek bau-bauan. Tapi di video ini ditunjukkan tidak ada keterangan apapun terkait bau. Kan emang sulit juga bikin video ada baunya gitu ya. Menunjukkan, oh ini ada berbau gitu ya. Itu hanya menunjukkan prosedur bakunya. Bahwa kalau Anda penambahkan sesuatu, Anda cium aromanya gitu yang tercium oleh Anda, baunya khas atau tidak. Atau secara langsung teramati ada gas atau tidak. Jadi yang tadi di kipas-kipas itu adalah jika memang diamati tidak terbentuk gelembung gas dalam jumlah yang banyak, yang teramati warna gasnya apa, nah itu kita bantu dengan bau.
tadi mengipas-ngipas tadi. Tapi bukan berarti pengamatannya tercium bau, gitu ya. Dan memang tidak seperti itu pada sampel yang ini. Yuk kita lanjutkan sekarang. Permisi Pak. Ya. Bukannya magnesium, bukannya sama ohamin, bukan yang ngendep ya Pak? Apa? Magnesium sama ohamin bukan yang ngendep ya Pak? Coba kita lihat di modulnya. Maaf saya kelupaan. Terima kasih Arya tambahannya. Nanti kita lihat sama-sama. Zaria ya. Magnesium mana ohamin tadi di atas ya kelompok ini. Kita coba lihat dulu ya. Ohamin sebagian besar hidroksida yang tadi di atas. Pengendap. Mana hidroksida? Magnesium. Ada keterangan nggak di sini di modul? Barangkali ada yang mengetahui, bisa membantu terkait dengan magnesium. Kalau dari data KSP-nya itu sih Pak, mendap sih Pak dari data. Iya, betul. Kita coba ikuti data yang di modul ya. Aja ya kita lihat. Nah ini nih, kalau kita ion-ion yang tidak mengendap dengan anion-anion di atas, gitu ya, sebagai sulfida tapi di sini ya. Gitu. Jadi kita anggap ini mewakili konsep inilah ya. Kemungkinan ya. Toh nanti sebetulnya untuk konteks soal ini itu kita bisa lihat. Tapi Anda untuk memastikan boleh nanti misalkan mau di laporan dibahas dalam bahasa dia mengendap, ditunjukkan saja literaturnya dari mana boleh. Seperti itu ya. Oke, sementara kalau yang saya lihat di sini mungkin kita menganggap mungkin magnesium masih sebagai kandidat barangkali ya. Karena ini tidak dijelaskan di sini apakah mengendap sebagai hidroksidanya atau tidak. Data yang ada di modulnya tidak mencukupi maksud saya gitu ya, konteksnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, sudah dilihat di sini bahwa uji identifikasi yang kemudian diambil adalah uji nyala ya. Oke, kita percepat di sini. Warnanya ini sudah dibersihkan, saya kira Anda bisa lihat. Nah, gitu ya. Ada uji nyala. Gitu ya. Ada uji nyala. Nah, Pak. Ya. Itu tadi ada uji yang kelewat Pak, ada uji agenda Iya betul. 3. Saya inginnya di kationnya dulu. Maksud saya gitu ya. Tidak apa-apa. Ini kationnya warna yang diinginkan di sini warna apa kira-kira menurut Anda? Yang ingin ditampilkan di layar ini. Inginnya. Tampak warna apa? Yang Anda amati? Ungu pucat Pak. Ungu pucat ya. Nah gitu ya. Jadi dari kandidat itu inginnya yang mana sih yang diinginkan muncul di pilihan Anda yang tadi? Mencoret yang mana sekarang? Pilihan yang tadi. Nah itu ya. Munculnya gitu tipis-tipis lah ya. Oke. Yang mana tuh? Pak. Siapa yang mau dicoret? Bukan maksudnya munculnya Kak. Iya. Berarti yang mencoret yang mana? Na dicoret bisa. Ya, semuanya dicoret ya. Natrium kan uji nyalanya seperti tadi ya. Jadi kemungkinannya kita masih memiliki kemungkinan tertentu pengennya. Tapi sudah jelas karena warnanya ungu ya kita bisa mencoret yang lain maksudnya gitu ya. Jadi sini sudah kita coret yang ini. Berarti bukan natrium. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Belum diklik. Bukan natrium. Bukan amonium. Bukan magnesium. Bukan seng, juga bukan kadmium karena uji nyalanya tidak khas kan. Jadi pengennya di konteks yang ini munculnya kalium, gitu ya. Oke, kemudian tadi yang kelewat mana di yang ini harusnya ya. Oke, kita lihat sekarang uji identifikasi untuk memastikan jenis kationnya.
Apa yang diamati di situ? Ketika ditambahkan apa tuh? AgNO3 ya. Apa pengamatannya dengan penambahan AgNO3 tadi warnanya? Putih ya. Nah, kira-kira yang mana tuh yang khas dari semua anion ini dengan CL, penambahan? CL, Pak. CL ya. Kita duga itu CL ya. Oke, jadi kita duga endapannya itu endapan perak klorida ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa tidak mungkin sulfat? Udah dicoret harusnya ya. Kalau bisa nggak sulfat yang ada di situ? Jadi ada bilang senyapnya kalium klorida atau kalium sulfat. Gimana? Bisa nggak peraknya apa endapannya sulfat gitu? Mungkin nggak? Kita punya senyawanya kalium sulfat gitu, bukan kalium klorida. Kan masih ada kemungkinan tuh banyak ada sulfat, ada oksalat, ada klorida, ada nitrat. Kalau nitrat kan tidak ya, perak nitrat itu pasti dicoret dengan pengamatan tadi. Mungkin nggak sulfat yang ada di situ? Mungkin enggak, Pak. Kenapa? Karena sulfat sama kalau di modul bisa aja sih Pak tadi kan untuk perak sulfat larutannya rendah ya. Ya, sedikit larut gitu. Jadi mungkin ya, jadi kalau kita berbasiskan jawaban pada modul untuk konteks yang pertanyaan tadi, mungkin saja itu masih kalau dilihat di sini ya. Jadi Anda nanti membahasnya, maksud saya gitu ya. Boleh membahasnya berdasarkan literatur yang Anda dapatkan saja. Ini kan sulfat tuh ya, di layar yang tadi tuh. Ada sulfat, ada oksalat, ada klorida, dan nitrat. Nitrat kan dicoret dengan pengamatan yang tadi gugur, karena perak nitrat kan tidak mungkin membentuk endapan. Ya, jadi nitrat dicoret dengan uji identifikasi tadi nggak ada, oksalat juga tidak gitu ya. Tidak tercakup di dalam bahasan modul ya, tersisa klorida dan sulfat. Walaupun lebih tepat kalau kita jawab klorida, tapi kalau kita jawab sulfat, kalau berdasarkan dari yang ini, kalimat yang ini, sedikit larut, ya mungkin sedikit larut itu artinya ada endapan, kita ngomong itu, boleh Anda jadikan itu sebagai argumentasi. Nah, sisanya adalah Anda perkaya nanti pembahasannya untuk modul sejenis ini di dalam laporan Anda dengan literatur yang lain. Misalnya Anda punya bukunya Arthur Vogel, ya ada yang punya buku Arthur Vogel di rumah, silahkan digunakan, ya analisis kualitatif anorganik, silahkan dituliskan jenis reaksinya kan nanti, karena di laporan ini Anda diminta membahas itu kan ya. Walaupun kalimatnya mungkin lagi-lagi saya perbaiki bareng-bareng di sini ya. Tuliskan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi untuk setiap reaksi, ya. Harusnya untuk setiap pengamatan tadi gitu ya. Reaksinya apa gitu kalau terbentuk, katakanlah sesuatu. Tapi rasanya sih kalau Anda amati dia bening tidak berwarna, berarti ada reaksi nggak di dalam pengamatan ini? Ya kelarutan saja gitu ya, dia hanya larut tidak membentuk campuran gitu ya kalau memang tidak ada gitu. Tapi kalau di dalam reaksi yang tadi terakhir terbentuk endapan, ada probabilitasnya apa reaksinya, kita bisa tuliskan reaksi-reaksi tersebut. Nah, kemudian berdasarkan kemungkinan sampel, tentukan garam yang menjadi sampel Anda. Sampel 1 tadi kemungkinan ada 2 ya, ada KCl atau K2SO4 dengan pengamatan tadi sebetulnya ya. Nah, saya kira pertanyaan yang ketiga tidak wajib Anda selesaikan ya. Berikan pengamatan yang akan dilakukan jika menggunakan garam yang bukan menjadi sampel Anda. Ini terlalu luas cakupannya ya. Jadi Anda boleh mengganti sampel-sampel itu ya, saya kira itu buat pemahaman Anda saja, di laporan tidak usah dibahas ya.
Jadi seandainya Anda ambil contoh satu aja, nggak usah semua. Jadi kalau Anda ganti salah satu kation anionnya, Anda boleh mengasumsikan terjadi perubahan yang bisa Anda amati. Ya, ganti gimana Pak? Ya ganti saja misalnya dengan pasangan anion yang lain. Misalnya tadi asal adalah KCl tuh. Anda saya mau pakai menjadi kalium karbonat deh. Nah, nanti pengamatannya bisa Anda sertakan kira-kira kalau ada karbonatnya akan terbentuk reaksi khas apa gitu ya. Nah, ini sudah tercakup dalam pertanyaan yang pertama, uji kualitatif yang spesifik untuk setiap ion yang menjadi kemungkinan sampel Anda. Yang tadi ya. Jadi kalau sampel ini kan kalau kerja di kampus, kerja di offline, ini pertanyaan yang 4 tidak perlu karena Anda hanya nonton video. Jadi yang penting Anda lihat pengamatannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti Anda bahas video yang kedua, hanya ada sedikit koreksi di video yang kedua, itu penambahan pada saat uji identifikasi reagennya bukan Na2S ya, tetapi H2SO4 2 molar. Oke. Jadi nanti Anda lihat video yang kedua, saya tunjukkan di mana? Di sini lah ya, boleh kita lihat di sini. Sebentar saya nyalain dulu videonya, saya share kepada Anda. Di sini mana. Ah, ini dia. Ini ya. Nah, nanti Anda amati ada pengamatan-pengamatan ya sampel 2 ini jadi bahan uji analisis kualitatif mandiri untuk Anda. Sesuai pengamatan yang ada di sini. Lagi-lagi kalau dikipas-kipas ya bau gitu itu bukan berarti dia berbau ya. Belum tentu seperti itu. Jadi dia memang prosedurnya seperti itu untuk selalu mengecek apakah ada bau yang khas atau tidak, tapi di sini tidak disampaikan misalnya berarti tidak ada bau. Oke, kemudian untuk uji identifikasinya. Sebentar. Ini identifikasi bukan. Nah, di sini yang pertama ini tidak tepat ya. Jadi reagennya yang ditambahkan bukan, ini ada kesalahan skrip. Ya, jadi saya sampaikan langsung di sini. Nanti silakan dibahas di laporan Anda. Skripnya nanti kita lihat. Anda juga bisa lihat di Moodle ya. Oke, tambahkan sejumlah air. Kemudian ditambahkan. Nah, ini salah. Jadi ini sebenarnya yang ditambahkan H2SO4. Ya, jadi yang ditambahkan yang ini nih nggak ada Na2S. Ini asam sulfat. Ya. Kemudian teramati pengamatan seperti itu. Oke? Permisi, Pak. Ya. Untuk yang sampel 2 juga dimasukin ke laporan, Pak. Gimana? Ya, untuk yang sampel 2 ini juga dimasukin ke laporan, kan? Iya. Dibahas. Jadi Anda memang di sini tugasnya mengidentifikasi sampel 2 itu apa? Tugasnya. Jadi kalau sampel 1 kan tadi kita bahas sama-sama, oh ini sampelnya adalah ini. Kalau yang kedua ini Anda bahas ini kira-kira sampelnya apa ya yang terdapat di dalam padatan putih yang ada di sampel 2 ini. Kira-kira begitu ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Iya, silakan. Maaf. Ya. Iya, jadi kalau tes nyala itu kan kadang kayak sangat subjektif gitu, Pak. Mungkin menurut saya kuning, tapi menurut orang lain oranye. Gitu. Betul. Itu ya bagaimana Pak? Iya. Nah, jadi kalau yang tadi ya, memang di video tadi, saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi sebagai penengah, biasanya kita ambil kondisi ideal ya, maaf ya. Kalau kita ambil kondisi ideal, misalnya saya tunjukkan di mana ya? Sebentar. Oh, ini stop share dulu deh. Saya ganti ya, Mak ya, dengan yang ada di sini barangkali. Sebentar. Gambarnya saya udah siapin sih harusnya itu. Nah, copy. Coba saya copy di sini deh. Paste. Mungkin Anda pernah lihat ini ya di slide kuliah. Nah, biasanya kita dituntun untuk tahapan awal ini melihatnya situasinya kayak gini aja deh. Kayak seperti di gambar ini. Nah, udah muncul? Oh, jadi gitu ya. patokannya terhadap ini gitu ya. Iya, jadi kita anggap kemungkinan ya kan tadi di modul misalnya, oh ada warna ungu nih, warna ungu kemungkinannya 3 yang ini kan ya, alkali yang ini. Kayaknya kita nggak pakai RB sama CS nih, berarti coupless gitu, pengennya. Tapi warnanya bisa dibedakan, makanya kalau sulitnya kalau di video misalnya ya tadi, kita membandingkan natrium dengan barium ini sulit nih. Litium dengan strontium ini juga sulit nanti kalau kan kameranya juga mohon maaf ini belum canggih-canggih amat ini yang kemarin dipakai gitu ya.
Nah, jadi mungkin nanti kita pakai warna-warna yang salah satu aja, misalnya merah, misalnya kuning, ungu, jadi kemungkinannya masih bisa dua-duanya. Tapi ini bisa kita bedakan kan, misalnya barium dengan natrium kan pasti ada spesi yang bisa mengeliminasi barium atau natrium salah satunya. Misalkan dengan penambahan sulfat, ini kan pasti bariumnya hilang gitu ya, kayak gitu, kira-kira. Nah, untungnya yang tadi warnanya masih kelihatan lah ungunya ungu tipis gitu ya. Walaupun itu masih bias dengan Just Lab barangkali ya, itu mungkin jadi koreksi juga untuk diperbaiki. Gitu ya, Mark? Oke, Pak. Iya, makasih, Pak. Oke. Terima kasih. Masih ada yang lain pertanyaan barangkali? Baik, kalau tidak ada sekalian saya menyampaikan dengan kondisi pandemi ya tentu saja kita mesti terus optimis ya dengan situasi sekarang, semua orang harus bertahan, harus survive, harus menjadi lebih baik. Memang kita pengennya kemarin jadwal praktikum ini mudahnya tidak dipakai oleh aktivitas yang lain karena semata-mata itu kepentingannya adalah kepentingan kalau situasi normal sebetulnya. Makanya kita blok itu untuk praktikum. Mungkin karena Anda bukan pengelola program, jadi mungkin Anda kan ke praktikum kita nggak seharian, betul. Tetapi di ITB ini salah satu yang berpengalaman tiap saat adalah mengubah jadwal yang sudah menjadi kebiasaan itu perlu otot dan urat biasanya ya. Saya berharap saja nanti kalau Anda sudah mengisi jadwal-jadwal seperti yang dibuat kemarin ya, di hari Senin dan Selasa yang biasanya digunakan oleh praktikum kimia analitik dan organik untuk prodi kimia di semester 3, itu tidak menjadi kebiasaan nanti di waktu normal lagi. Ya, karena itu akan menjadi warisan yang kurang baik nanti buat adik-adik Anda, bukan Anda nanti biasanya. Mereka yang akan menjadi imbas dari kebiasaan jadwal yang sudah diajukan di semester sebelumnya. Itu sebabnya kalau di analitik, saya buka saja supaya Anda paham kenapa kami kemarin berkeinginan kepada Kaprodi, kami sangat khawatir kalau nanti jadwal yang diisi oleh kuliah-kuliah nanti, bukan Anda yang merasakan sulitnya menggeser jadwal atau dianggap, kan tahun lalu juga begini, nah itu yang kami hindari sebetulnya. Tapi anyway, kita berpikir positif saja untuk situasi pandemi sekarang, dengan segala hal kita harus bahu-membahu ya, dan berharap semoga nanti kekhawatiran kami di penjadwalan praktikum ini, kenapa kita upayakan tetap sesuai jadwal reguler, tidak terjadi. Artinya nanti teman-teman yang sudah mengisikan jadwal kuliahnya di hari praktikum analitik dan organik, untuk adik-adik kelas Anda juga legowo ya, untuk mengembalikan jadwal itu ke menjadi jadwal praktikum tanpa drama gitu ya. Tahun lalu bisa ya ada online ya. Kalau nanti sudah masuk lab nggak akan bisa. Ada 2 kuliah di waktu yang sama. Begitu supaya dipahami. Namun dengan demikian kami sangat memahami kondisi yang ada sekarang. Yuk kita sama-sama berpikir optimis dan survive di dalam era sulitnya ini terjadi sekarang ini supaya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu lah di tengah keterbatasan. Ya kita sepakat seperti itu. Nah dengan demikian nanti Anda akan diharapkan bersabar, mudah-mudahan nanti jadwal-jadwal diskusi selanjutnya juga sesuai dengan aktivitas kita semua. Mohon untuk senantiasa berbesar hati dan berkoordinasi di dalam grup yang sudah ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan Anda pelajari dengan baik. Tadi sudah saya berikan ralat di video 2, bahan diskusi Anda di laporan. Begitu? Cukup? Baik, kalau memang tidak ada. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, para pengelola praktikum dan juga